Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sofia. Hai. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran morfologi tumbuhan ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian akar dengan tepat, dapat mendeskripsikan fungsi-fungsi akar, dan yang ketiga itu dapat menjelaskan ciri-ciri umum dari akar tersebut, dan yang keempat itu adalah dapat membedakan jenis-jenis akar, di mana ada akar serabut, akar tunggang, dan akar termodifikasi atau yang disebut dengan akar terspesialisasi dengan jelas dan tepat, serta memberikan contohnya. Jadi, ayo kita simak di mana pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan atau hanya membahas tentang akar. Oke, kita masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang akar. Di mana akar itu merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah, di mana tempat masuknya air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Dan juga akar ini berfungsi sebagai melekatkan atau juga untuk menopang tubuh agar tetap kokoh. Tentunya tubuh tumbuhan ya, bukan tubuh manusia. Oke, pada beberapa tumbuhan akar itu juga menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada ketela pohon. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri akar. Nah, pada umumnya akar itu memiliki ciri-ciri tidak berbuku-buku sehingga tidak berseruas-ruas dan tidak mendukung daun dan juga sisik atau lain sebagainya. Yang kedua, warnanya tidak hijau atau kehijauan, di mana biasanya warna akar itu keputih-putihan ataupun kekuning-kuningan. Dan juga akar itu akan tumbuh terus pada ujungnya. Dan juga bentuknya itu seringkali meruncing sehingga akar tersebut lebih mudah untuk menembus tanah. Dan juga selanjutnya itu ada bagian tumbuh di mana akar tersebut akan tumbuh dengan arah ke pusat bumi yang disebut dengan geotrop. Nah, atau menuju ke air yang disebut dengan hidrotrop, meninggalkan arah datangnya cahaya. Nah, akar bagi tumbuhan itu mempunyai tugas sebagai memperkuat berdirinya tumbuhan, mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat tumbuhan yang memerlukan, atau untuk menyerap air dan zat makanan yang telah terlarut dalam air tadi dari dalam tanah. Dan juga sistem akar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem akar serabut. Nah, sistem akar serabut itu jika akar lembaganya dalam perkembangannya itu selanjutnya mati atau kemudian itu disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya itu keluar dari pangkal batang. Yang kedua ada sistem akar tunggang, di mana sistem akar tunggang itu jika lembaga akar tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem akar tunggang. Nah, berdasarkan percabangan dan bentuknya, akar tunggang itu dibedakan menjadi yang pertama, akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Di mana akar tunggang yang bersifat demikian seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai tempat penimbunan zat makanan cadangan makanan, lalu mempunyai bentuk yang istimewa. Yang pertama itu berbentuk tombak atau fusiformis, yaitu pangkalnya itu besar, meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Biasanya itu menjadi tempat penimbunan makanan, misalnya pada akar lobak dan juga akar wortel. Selanjutnya ada yang berbentuk gasing atau napiformis, yaitu pangkal akar besar membulat, akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang sampai meruncing.
seperti pada akar bengkuang. Ada juga yang ketiga, yaitu berbentuk benang, yang disebut dengan filiformis, yaitu akar tunggangnya kecil, seperti akar serabut saja dan bahkan sedikit sekali bercabang. Contohnya pada kacang emas. Nah, bagian kedua dari akar tunggang tadi ada bagian-bagian dari akar yang bercabang. Antara lain ada yang leher akar atau pangkal akar, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal akar. Yang kedua, ujung akar, yaitu bagian akar yang paling muda yang terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yaitu ada juga yang batang akar, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dengan ujung akar. Dan juga cabang-cabang akar, di mana bagian-bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Nah, dan juga ada serabut akar, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut, dan juga rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu bagian akar yang berbentuk penonjolan sel-sel kulit luar akar. Dan juga ada yang tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya itu paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Oke, selanjutnya kita masuk ke akar serabut. Sistem akar serabut dapat dibedakan menjadi akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, misalnya akar padi, dan juga akar serabut kaku, keras dan cukup besar seperti tambang atau akar kelapa. Nah, akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan dan masing-masing tidak banyak percabangannya, misalnya pada akar pandan. Tidak hanya itu, ada juga akar terspesialisasi, di mana akar yang dapat berubah bentuk karena fungsinya berbeda dengan fungsi asalnya, karena cara-cara hidup yang harus disesuaikannya dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, pada berbagai jenis tumbuhan dapat didapati akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Di antaranya ada yang disebut dengan akar udara atau akar gantung, yaitu akar tumbuh pada bagian atas dari suatu tumbuhan pada batang atau cabang ranting. Nah, akar ini tumbuh dengan posisi menggantung di udara dan menuju arah ke permukaan tanah. Selama menggantung, akar ini berfungsi sebagai penghisap berbagai gas dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari udara. Contohnya pada tumbuhan beringin dan juga pada anggrek kalajengking. Dan selanjutnya ada yang dinamakan akar penggerak atau akar penghisap, di mana akar ini hidup pada tumbuhan yang hidupnya sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan. Nah, akar penggerak dapat menembus batang inangnya sampai ke bagian kayu. Contohnya pada tumbuhan endak-endak cacing, benalu, dan putri malu. Oke, selanjutnya ada juga yang dinamakan akar pelekat, di mana akar-akar pelekat ini akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan, memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjang saja. Contohnya pada tumbuhan lada dan sirih. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan pada akar pembelit atau akar peluk, di mana akar pembelit atau akar peluk ini akar yang keluar dari buku-buku yang berfungsi untuk memanjat dan memeluk penunjangnya atau inangnya. Contohnya pada tumbuhan panili dan keladi jalar. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan akar nafas, di mana akar nafas ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama akar pasang, yaitu akar horizontal dekat dengan permukaan tanah,
di mana cabang-cabang arah vertikal, di mana arahnya itu arah vertikal ke atas dan muncul di permukaan tanah karena kandungan oksigen pada tanah rawa itu kurang. Contohnya pada tumbuhan pidado. Dan yang kedua ada akar lutut, yaitu akar cabang yang tumbuh bergelombang-gelombang sehingga bagian lengkung atasnya muncul keluar dari permukaan tanah atau permukaan air dan kelihatannya itu seperti lutut. Nah, akar ini juga berfungsi sebagai alat pembantu pernafasan untuk tumbuhan tersebut. Contohnya pada tumbuhan bangau jantan. Dan yang ketiga ada akar enggang, yaitu akar yang keluar dari batang yang melengkung ke bawah tanah dan masuk ke dalam tanah. Nah, akar lengkung yang baru bisa tumbuh dari lekungan yang sebelumnya. Nah, akar lekung bisa menebal dan berfungsi juga sebagai penunjang tegaknya tumbuhan. Contohnya Rhizopora menglay. Selanjutnya ada akar tunjang, di mana akar yang tumbuh bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang ini jangan sampai rebah. Nah, karena batang tumbuhan mempunyai yang demikian ini terdapat di atas permukaan. Nah, akar ini terdapat pada tumbuhan yang hidup di air dan di tanah, di tempat yang kekurangan oksigen, sehingga batangnya sebagai penunjang batang untuk pengambilan oksigen dari udara. Contohnya pada pohon tembakau dan juga pada pandan duri. Selanjutnya ada akar banir. Nah, akar banir ini berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokohkan berdirinya batang pohon yang tinggi. Itu batang pohon yang tinggi dan besar. Contohnya pada tumbuhan sukun. Nah, selanjutnya ada juga akar fotosintesis loh, di mana merupakan akar udara dan mengandung klorofil. Contohnya pada anggrek epifit yang tidak berdaun sehingga akar berklorofil sebagai alat fotosintesisnya. Nah, ada juga loh yang namanya akar kontraktil, yang disebut juga akar pengerut, di mana akar yang ditemukan pada tumbuhan berumbi yang berkontraksi sehingga terjadi pengerutan yang dapat memendekkan akar sampai 30-40%, sehingga umbi tertarik ke dalam tanah. Contohnya akar gladolus. Dan juga ada juga yang namanya akar reproduksi. Pada akar ini dapat tumbuh tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada sukun dan jambu biji. Dan juga ada yang namanya akar penyimpan cadangan makanan. Nah, akar ini membesar karena dipakai sebagai penumpukan makanan atau yang disebut dengan pati. Contohnya akar pada ketela pohon. Oke, nah banyak sekali kan bentuk-bentuk dari berbagai macam akar. Ada akar serabut, akar tunggang, dan yang ketiga itu lebih spesial. Nah, makanya namanya akar terspesialisasi.